Ini banyak yang terjadi. Menunda akte jual beli. Menunda untuk perubahan balik nama. Karena apa sih kenapa menunda? Karena mungkin waktu itu ada pajak. Mungkin uang pajaknya belum terkumpul. Ya mungkin ya. Jadi menunda nanti aja deh tahun depan. 2 tahun lagi. Lupa. Hai Property People, kembali lagi bersama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Orang-orang kenal gue sebagai YouTuber properti, tapi selain itu gue juga memang punya bisnis di bidang properti. Nah, di program Kata Ruby ini gue bakal ngejawabin pertanyaan dan keresahan dari Property People yang terkait sama urusan properti. Jangan khawatir, gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu pakai bahasa yang gampang dimengerti kok. Oke? Buat Property People yang pengen nanya juga langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini dan sertakan nama Instagram kalian. Atau kalian juga bisa tulis di kolom komen Instagramnya rumah123com. Gua bakal pilih beberapa pertanyaan buat dibacain di setiap episodenya. Jangan lupa mention account IG gue ya @rubyherman karena ada hadiah menarik menanti buat kalian. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. @martono_raman. Bro Ruby, saya mau tanya dong, rumah yang saya tinggali sekarang ternyata HGB atau hak guna bangunan. Dan kondisi sudah mati dari tahun 2013. Oke. Gimana ya kalau ditingkatkan menjadi SHM atau sertifikat hak milik. Dan status rumah saya yang baru PPJB. Oke, untuk dibuatkan sertifikat balik nama atas nama saya. Gimana prosesnya dan apa saja yang harus saya lakukan? Wah, ini pertanyaan dalam banget nih. Dan mungkin dialami oleh property people lainnya seperti Pak Martono. Jadi gini, sertifikat kalau saya lihat dari pertanyaannya, artinya sertifikatnya kondisinya ini belum sertifikat. Jadi masih PPJB ya, masih perjanjian pengikatan jual beli. Artinya belum balik nama ke namanya Bro Martono sebagai pembeli ya. Nah, ini banyak yang terjadi karena adanya waktu pembelian mungkin di masa lalu ya, menunda. Ya, ini banyak yang terjadi, menunda akte jual beli, menunda untuk perubahan balik nama. Karena apa sih kenapa menunda? Karena mungkin waktu itu ada pajak, mungkin uang pajaknya belum terkumpul, ya mungkin ya. Jadi menunda nanti aja deh tahun depan, 2 tahun lagi, lupa. Lama-lama bisa dari tahun 2013 ya. Ternyata sertifikat induk yang belum balik nama itu, sertifikatnya itu udah expired gitu kan, udah habis. Karena hak guna bangunan itu harus diperpanjang, ada masa waktunya. Ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, tergantung ya. Nah, itu mesti diperpanjang seharusnya, tapi ini udah expired. Ya. Jadi saran saya ketemu ya Bro Martono atau Pak Martono ketemu sama pemilik yang dulunya udah dibeli nih, pemilik rumah yang udah dibeli, ketemu, datang rundingan dan jelaskan apa yang terjadi. Serahkan bukti-bukti juga yang dulu udah ada PPJB kan. Dulu kan udah jelas nih ada perjanjian pengikatan jual beli. Nah, dikasih lihat bahwa ini sebenarnya udah dibeli, cuman belum peralihan hak ya. Jadi masih perjanjian pengikatan jual beli, belum berubah. Namanya tuh belum berubah. Jadi sertifikat yang lama ini dari pemilik lama belum berubah ke pemilik baru yaitu Bro Martono. Ya. Nah, jadi diomongin, diketemuin, lalu sama-sama ke notaris. Untuk apa? Untuk dilakukan prosesnya. Nah, saran saya karena ini juga udah mati kondisi HGB-nya harus diperpanjang terlebih dahulu. Dilakukannya di mana? Di notaris. Diperpanjang terlebih dahulu untuk hak guna bangunannya, lalu baru melakukan proses balik nama. Ya, ada pajak-pajak yang harus dibayarkan. Itu bisa koordinasi dengan notaris ya. Jadi kayak BPHTB, kemudian pajak-pajak lainnya. Itu harus sama-sama dibicarakan dan sama-sama dibahas di notaris tersebut. Oke, Bro Martono Raman, semoga bermanfaat. Ini mungkin nggak mudah,
tapi pasti bisa dengan komunikasi dengan pemilik lama dan semoga bisa beres masalahnya. Thank you. Lanjut. Wah, tadi benar-benar pertanyaannya dalam banget ya. Kalau buat people yang mengalami hal yang sama, mungkin bisa nonton YouTube di Kata Ruby. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gua mau minta waktu kalian nih untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Rumah 123. Gua dapetin informasi terkini seputar properti. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, @BOOTing09. Buting, ada cara atau kalkulator untuk nilai jual properti nggak ya? Soalnya saya punya rumah mau dijual, bingung buat harganya seperti gimana. Thank you. Oke, buat Buting. Jadi gini, pas banget nih. Ada website Rumah 123 yang selalu ada buat kamu. Kenapa? Nanti Buting bisa lihat nih properti-properti yang sesuai di lokasinya yang propertinya Buting punya. Ya, jadi misalnya mau jual rumah nih. Misalnya di Jalan Angkasa contohnya ya. Nah, nanti tinggal search properti-properti yang ada di Jalan Angkasa tersebut. Dan harus disamain nih, jalannya yang jalan boulevard, jalan raya, atau mungkin jalannya yang masuk gang. Jadi kita lihat, kalau boulevard itu biasanya jalan besar, yang mobil bisa ada 3 row gitu ya. Kalau mungkin di jalannya lebih kecil lagi, itu mesti disamain. Apple to apple bahasanya ya. Jadi kita lihat nih alamatnya di mana, kita cacah lagi harga tanahnya, dia ada berapa meter, per meternya kurang lebih berapa. Jadi misalnya contoh di Jalan Angkasa dia luasnya 100 meter gitu ya. 100 meter mau dijualnya misalnya harganya 2 miliar. Nanti kita harus breakdown harga tanah dan juga harga bangunan. Bangunannya dia ada berapa meter. Nah, jadi kita bisa kalkulasi pelan-pelan ya perhitungannya. Contoh tadi Jalan Angkasa harganya 2 miliar. Dia tanahnya 100 meter. Kemudian ada bangunannya 200 meter. Nah, kita bisa bedakan, komposisikan. Ya, pertama tanah 100 meter, ada bangunan 200 meter. Kalau bangunan kita kurang lebih bisa estimasi. Kalau dia bangunannya sudah lama, mungkin estimasinya bisa antara 3 sampai 5 juta per meter. Jadi tinggal dikomposisikan, ada 200 meter dikali misalnya 3 juta. Jadi 600 juta. Nah, selebihnya berarti itu menjadi harga untuk perhitungan tanah. Ya. Tadi ya, kalau misalnya tadi 600 juta untuk bangunannya, nah tadi 2M kurang 600 juta, 1,4 dibagi 100 meter, yaitu sekitar 14 juta per meter. Nah, itu bisa dikalkulasi ya dengan perbandingan yang sama. Kita juga bisa lihat nih di rumah123.com properti-properti yang mirip sekitar di area tersebut. Atau juga bisa keliling, lihat aja di sekeliling rumah itu dia mau jual berapa sih. Nah, lu di list. Jangan jadikan 1 atau 2 properti perbandingannya, harus lebih dari 5 supaya bisa tahu nih kira-kira harga berapa nih yang pasaran. Dan kemudian juga cek juga kalau bisa datang ke notaris mungkin ya, atau ke property agent terdekat untuk lihat dan nanya, ini kira-kira estimasi harga berapaan sih? Kemudian juga kalau yang udah terjadi transaksi berapaan sih? Nah, kita bisa cari tahu di property agent yang terdekat di rumah Anda, atau tadi lagi lihat ke websitenya rumah123.com. Dan juga ada juga kalkulator, ya kan? Kalkulator untuk simulasi KPR kalau di Rumah 123 ya. Oke, Buting. Jadi semoga bisa bermanfaat dan cepat laku jualannya. Jangan lupa iklannya juga di rumah123.com. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan @kirana_cibitung 2. Izin bertanya Pak Ruby Herman, langkah awal mengambil rumah secara KPR itu apa saja ya? Baik mengetahui suku bunga bank yang lebih rendah, selain itu juga bagaimana memilih developer yang aman dan terpercaya. Oke. Nah, sebelumnya saya mau informasi juga buat Kirana bahwa jangan lupa bisa cek di websitenya Rumah 123, dapatkan promo-promo dari bank-bank yang memberikan fasilitas untuk kredit. Karena kita bisa lihat nih, ada bank yang lagi promo. Misalnya kemarin ini ada Mandiri Festival Properti, ada promo-promo bank yang murah, istilahnya terjangkau gitu kan. Dan kemudian kita bisa lihat properti-properti apa saja. Dan kalau bicara soal syarat mengambil KPR, itu sudah ada banget ya. Yang pasti
kita harus usianya 21, kemudian udah kerja minimal karyawan tetap 2 tahun, BI checkingnya bagus, kemudian juga punya penghasilan tetap ya. Dan alokasi cicilannya maksimal 30%. Kemudian itu kita juga harus punya dana cadangan, asuransi, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus melampirkan slip gaji ya kalau untuk pekerja ya, karyawan ya. Kalau untuk wira swasta ada juga surat penghasilannya berupa mungkin dari transferan rekening koran dan lain sebagainya. Dan itu ya, dan kita bisa pilih nih bagaimana perbandingan suku bunga bank tadi di website rumah123.com, dan juga paling penting memilih developer yang aman dan terpercaya. Nah, kalau saran dari saya, kalau pilih developer, lihat track record dari developer tersebut. Bagaimana dia fokus dalam membangun, apa saja yang sudah dia kerjakan, proyek-proyek apa saja yang sudah jadi dan dinikmati oleh masyarakat, lihat kualitasnya seperti apa. Dan saran saya, sebelum menentukan memilih developer, kita perbandingan dulu. Perbandingannya bisa di mana? Bisa juga dilihat di rumah123.com, karena banyak sekali developer-developer yang aman dan juga terpercaya. Kalau misalnya first time buyer, better sih cari properti yang sudah jadi ya, kalau first time buyer. Oke. Nah, Ed Kirana tadi kan udah tahu bagaimana menghitung suku bunga, terus kemudian syarat-syarat dalam mengambil KPR. Nah, selain itu juga penting nih, sebelum mulai proses KPR, kalian juga bisa hitung simulasi KPR dulu. Nah, pas banget nih, Rumah123 baru aja ngeluarin fitur simulasi gaji KPR untuk bisa menghitung simulasi biaya KPR yang sesuai dengan kemampuan budget kalian. Cukup masukin jumlah penghasilan, besaran DP yang mau dibayarkan, info cicilan bulanannya, dan tenor yang diinginkannya. Habis itu tinggal hitung deh. Oke, Property People, semoga bermanfaat. Kalau penasaran, langsung aja nih masuk ke rumah123.com dan klik opsi KPR di menu bagian atas. Pokoknya pencarian rumah impian jadi mudah deh di Rumah123. Oke, Property People, terima kasih banget ya udah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis di kolom komentar YouTube atau Instagramnya Rumah123 ya. Jangan lupa mention account Instagram gue juga @robiherman. Buat kalian yang penasaran sama berita terkini seputar properti, para selebriti, atau tokoh papan atas, jangan lupa saksikan Poin Property in News di channel YouTube Rumah123 ya. Dapetin juga informasi lengkap tentang properti dengan subscribe channel YouTube Rumah123 sekarang ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman atau kerabat lo yang masih bingung soal properti ya. Oke. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, sampai jumpa di program Kata Ruby. Bye!